Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam kita tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghapus gelapnya kebodohan dan kekufuran, melenyapkan rambu keberhalaan dan kesesatan, dan mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Demikian juga kepada keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sekarang hingga hari kiamat nanti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang persaudaraan sesama umat Islam yang terdiri dari 6 poin pembahasan berikut ini. Sebelum masuk pada 6 poin pembahasan berikut, perlu terlebih dahulu kita ketahui bahwa persaudaraan dalam Islam mengandung arti cukup luas. Persaudaraan antara sesama muslim adalah pertama dan sangat utama. Bukti dari persaudaraan, kasih sayang dan keramah tamahan yang memiliki nilai keikhlasan sangat tinggi, yaitu kisah kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Asr ayat 9. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dan hati mereka terhadap apa yang diberi kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka sendiri kekurangan. Persatuan dan kesatuan merupakan nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri oleh umat Islam dalam cara mempertahankannya. Persaudaraan dan persatuan akan membawa kepada kesuksesan atau kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya masuk pada pembahasan hadis yang terdiri dari lafal hadis, terjemahan, perawi, sanad, matan, dan isi kandungan hadis. Lafal hadis: An-Nu'man ibn Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina tarahumihim wa taraddihim wa ta'atufihim kamathalil jadadi izastaka udwa tada'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma. Terjemahan hadis: An-Nu'man bin Bashir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau akan melihat kaum mukmin dalam kasih sayang, cinta, dan lemah lembut. Mereka bagaikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit, menjalarlah kepada anggota yang lain sehingga tidak dapat tidur dan badannya terasa panas." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Berikut adalah pembahasan tentang isi dan kandungan hadis. Ditemukan sejumlah ajaran yang terkandung di dalam hadis ini. Di antaranya adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah bahwa ia dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada umatnya. Di antara prediksi itu adalah bahwa di antara sesama kaum mukmin terdapat perasaan kasih sayang dan cinta mencintai, suatu kebolehan memberikan perumpamaan bagi manusia. Dalam kaitan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kaum mukmin bagaikan satu badan. Jika satu anggota sakit, maka menjalarlah kepada anggota-anggota yang lainnya. Manusia tercipta di atas dunia ini dalam lintas dimensi, yaitu adanya keragaman jenis kelamin, suku, bangsa, budaya, bahkan agama. Dari keragaman itu terjadi pengelompokan solidaritas yang beragama. Misalnya solidaritas dilandasi persaudaraan sesama manusia, keturunan, suku, bangsa, atau agama. Persaudaraan sesama manusia disebut dalam literatur Islam dengan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan antara suku disebut ukhuwah syu'ubiyah.
Persaudaraan atas dasar bangsa dan negara disebut ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan antara umat Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Islam tidak memberikan batasan tentang hubungan persaudaraan tersebut. Namun hakikat persaudaraan sesungguhnya adalah dilandasi atas dasar keyakinan agama. Hal ini dapat dilihat di dalam beberapa ayat dan hadis yang menegaskan bahwa sesama kaum muslim adalah bersaudara. Misalnya ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditemukan dalil bahwa kaum muslim adalah bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Mereka laksana bangunan mengkokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh kaum mukmin dalam berhubungan antara sesama. Sifat egois atau menentukan diri sendiri sangat ditantang oleh Islam. Selanjutnya, Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dan saling membantu, karena persaudaraan seiman lebih erat daripada persaudaraan saudara. Itulah yang menjadi pangkal kekuatan Muslim. Setiap Muslim merasakan penderitaan saudaranya dan mengeluarkan tangan untuk membantu sebelum diminta, yang bukan didasarkan atas take and give, tetapi berdasarkan lillahi ta'ala. Karena sesama Muslim adalah saudara, maka mereka wajib saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sungguh tidak sempurna iman seseorang muslim apabila ia tidak mencintai sesamanya. Loyalitas di antara sesama muslim dibangun di atas dasar kesamaan Islam. Bagi setiap orang yang beriman, maka diberikan al-wala kepadanya sesuai dengan tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, al-baro atau permusuhan tidak boleh ditunjukkan kepada kaum muslim kecuali seukuran kedurhakaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hal itu tidak sampai melepaskan hubungan silaturahmi. Al-baro yang sesungguhnya adalah ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Salah satu landasan utama yang mampu menjadikan umat bersatu atau bersaudara. Selanjutnya adalah matan hadis. Matan hadis adalah redaksi hadis itu sendiri yang bersumber langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didengar langsung oleh An-Nu'man bin Bashir dari kalangan para sahabat Nabi. Selanjutnya adalah sanad hadis. Sanad hadis ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis ini sampai kepada kita. Berikut adalah perawi hadis. Perawi hadis adalah penyampai hadis, baik secara tulisan maupun lisan langsung dari gurunya. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat menambah keilmuan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menambah tingkat kasih sayang, kepedulian sesama umat muslim dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.